Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali dalam tutorial bimbingan belajar coding bersama saya Abdillah Baraja. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah berhasil menampilkan data kontak pada Recycle View, yang data itu diambil dari database cloud dan foto dari storage. Dan setelah ditampilkan pada Recycle View dalam bentuk list. Oke, kali ini kita akan menambah sebuah activity baru untuk detail per item list dan dapat melakukan edit pada activity tersebut. Jadi setiap list yang ada di Recycle View dapat kita klik untuk melihat detailnya. Nah, seperti itu. Untuk itu kita persiapkan dulu layout untuk detail activity-nya. Mari kita buka project Android Studio. Oke, ini adalah hasil dari activity. Kemudian kita akan membuka project. Kita klik pada package ya. Klik kanan, new, pilih activity dan pilih empty activity. Kita berikan di sini adalah detail kontak. Oke. Finish. Ada sesuatu error di sini. Mungkin ini karena gradle-nya belum selesai dan masih ada berwarna merah. Kita perlu close dulu projectnya dan kita jalankan kembali. Ini termasuk salah satu dalam memperbaiki jika terjadi error. Oke, cara yang tercepat adalah dengan cara kita klik file close project ya. Ini di sini akan melink dengan yang ada di sini ya, activity detail kontak. Tetapi karena sebenarnya karena data sudah ada, tapi Android Studio-nya tidak mengenali seperti itu, sehingga terjadi warna merah. Seharusnya tidak terjadi masalah ini. Ini makanya saya close project dulu, kemudian kita buka lagi. Oke, ini sudah terlihat normal ya, karena seperti sudah mengenali dari layout yang ada. Jadi waktu kita membuat activity di sini dibuatkan dua file, yaitu file detail kontak dan activity detail kontak. Seperti itu ya. Oke. Saat ini kita siapkan terlebih dahulu untuk layoutnya. Nah, layout yang ada di sini kira-kira hampir sama dengan layout yang ada di tambah kontak. Kira-kira hampir sama seperti ini, karena kita akan menggunakan fasilitas dapat melakukan perubahan foto, dapat melakukan perubahan nama, kemudian dan data-data yang lain, dapat menyimpan atau nanti kita pilih yang update ya. Tapi ada tambahan tombol lagi, yaitu tombol untuk hapus. Seperti itu. Sehingga kita akan sedikit menambahkan fasilitas tombol hapusnya. Oke. Karena ini hampir sama, jadi agar lebih cepat saya membuatnya, kita akan gunakan activity tambah kontak yang ada di sini. Saya akan copy ya, seperti semua, dan saya akan masukkan ke activity detail kontak ya, di sini. Saya masukkan copy.
ini sama, tapi saya akan merubah. Yang akan saya lakukan perubahan adalah pada konteksnya, ya. Karena konteks di sini ini adalah miliknya dari tambah kontak, tapi kita akan menggantinya dengan milik dari detail kontak. Seperti itu. Kemudian untuk image view-nya tetap saja kita nggak usah lakukan perubahan. Untuk ID-nya pun juga karena ini sudah berbeda layout, jadi nggak masalah kalau kita sama ID-nya masih sama juga nggak ada masalah. Berikutnya yang akan sedikit berbeda adalah penulisan dari ini disimpan saat tombol simpan. Di sini kita akan menggantinya dengan tombol update seperti itu. Sebaiknya kita melakukan perubahan ini melalui ini ya, dari kode. Karena kalau kita lakukan perubahan di sini, maka yang berubah pun juga di tempat lain juga akan berubah nilainya. Karena ini terhubung seperti itu. Jadi kalau misalkan saya di sini mengganti button update seperti ini, kemudian ini simpan, saya ganti dengan tanda edit. Nah, ini saat seperti inilah kita gunakan kode dari XML-nya. Kadang-kadang kita perlu untuk mengetahui kode-kodenya agar lebih mengerti kapan kita melakukan perubahan. Nah, ini sedikit berhubungan dengan di atas ini ya. Oke, ini tombol kembali. Sudah. Untuk button update-nya saya rasa nggak ada masalah. Kemudian kita akan menambahkan untuk satu tombol lagi ya, yaitu tombol ini tombol hapus. Ini update tapi ada sedikit perubahan karena ukurannya menjadi tidak sama ya. Ini mungkin saya akan menggunakan ya, update ini tulisannya jadi nggak pas. Jadi saya akan ini kan sudah 100 ya, update nggak masuk. Ini maksudnya biar sama. Saya akan mengganti dengan edit ini aja. Ya, ini gini aja sudah lebih kelihatan. Next. Di sini atau langsung aja di sini. Saya klik copy dan saya pastekan di sini. Oke, kita akan memberikan jadi ini posisi ya, saya akan ganti dengan atribut di sini. Untuk ini saya ganti dengan ini kembali ya, hapus. Ini aja. Oke, ini nanti tombol hapus, kita jadikan sebagai tombol hapus. Buttonnya namanya di sini berubah menjadi
ya. Update, hapus, kembali. Oke. Sekarang kita akan menyesuaikan untuk range-nya ya, atau constraint-nya. Constraint yang pas ini sebaiknya untuk ini kita kasih 30. Ini 32. Kalau yang di atas ini adalah ini 24. Jadi supaya sebelah kirinya ini sama, rata semua. Saya akan membuat ini jadi 24. Ini jadinya di sini rata. Kemudian untuk tingginya sudah sama semua 32. Ya. Yang di sini juga sama. Kita buat 32 juga. Jadi rata. Ini 24. Ya, sama juga di sini 24 yang atas, sehingga rata kanan rata kirinya pas. Untuk yang hapus di sini kita akan menghilangkan ya, ini di sini untuk yang tengah, kanan dan kirinya kita akan menggunakan dari supaya seimbang di tengah. Kita akan masukkan 31, 32. Oke, kita samakan aja jadi 31 semua. Oke, ya. Oke, posisi di sini harusnya sudah di tengah seperti itu ya. Jadi kita menggunakan constraint ini untuk mengatur rata kanan kiri dan posisinya sama seperti itu. Untuk progress bar ini sudah 0 semua, berarti dia sudah di tengah ya. Oke, kita sudah memiliki layout. Karena sama ya yang kita buat. Jadi jika layout ini nanti berbeda ya, berarti kita harus melakukan perubahan. Tapi kita menggunakan layout yang sama. Next, selanjutnya kita akan mendeklarasikan setiap objek-objek yang ada di sini. Ya, kita akan mendeklarasikan dan akan mendeklarasikan di activity detail contact.java di sini ya. Pada detail contact.java bisa dibuka. Oke, kita akan deklarasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan proses mengambil data ya. Jadi kita mengambil data dari main activity ya. Jadi main activity akan mengambil data dan mengirimkannya ke dalam detail kontak. Kita akan menggunakan sistem intent di situ. Nah, untuk sistem di sini cara menggunakan yang tepat, kita mulai dari main activity. Ya, jadi pada main activity ini kita memberikan sebuah perintah di sini. Jika itemnya diklik, maka akan berpindah ke detail kontak seperti itu. Nah, ini yang akan diklik ini adalah listnya seperti itu, per listnya, sehingga kita akan memberikan nilai ya. Oke. Pada main activity kita akan memberikan sebuah tambahan, yaitu adalah set on click listener. Jadi apabila diklik, nah yang jadi persoalan yang diklik ini adalah per itemnya. Jadi ini per itemnya, sehingga kita akan yang akan kita tuliskan adalah holder. Ya, ini ada di dalam bin view holder. Ya, di dalam main activity bin view holder kita berikan holder item view set on click listener, new on click listener ya, seperti ini. Jadi yang akan diklik itu per itemnya ya. Nah, di sini kita akan memberikan mengirim
ID, yaitu yang kita klik adalah ID-nya si A atau si B seperti itu. Jadi ID-nya yang akan kita kirim. Nah, kita sepakat bahwa di awal ID yang kita buat ini dengan nomor telepon, sehingga kita cukup mengirimkan telepon kontaknya saja yang kita buat di sini. Jadi caranya kita kirimkan ya, kita buat dulu intentnya. Asalnya adalah dari main activity. Yang akan kita kirim adalah ke detail kontak.java di sini. Nah, ini karena .java kita pakainya .class karena yang kita panggil itu kelasnya ya, bukan filenya. Sehingga kita yang di sini yang disebutin adalah kelasnya. Ini adalah kelasnya. Kelas seperti itu. Intent put extra karena kita akan mengirim. Yang akan kita kirim adalah telepon dengan nilai adalah ya sama seperti di atas, jadi model sebelumnya ya, kalau dalam menampilkan ini tadi model get telepon. Ini ya, ini harus bersifat final, jadi kita cukup ini aja, make model final, ini aja, kita klik di sini. Ini maka akan berubah bersifat final ya, karena akan dijalankan pada metode yang berbeda. Ini salah metode ya. Oke, kemudian start activity intent. Nah, pada saat ini kalau kita klik pada activity main, ya pada saat dijalankan, ini kita klik salah satu, maka akan mengirimkan, dia akan membuka detail kontak dan mengirimkan telepon dari kontak tersebut. Selanjutnya, detail kontak akan menerima, ya, di sini akan menerima get intent yang tadi, kemudian teleponnya berapa. Nah, selanjutnya akan dicarikan kontak dari ID atau dari nomor telepon tersebut dan akan ditampilkan seluruh datanya ke dalam. Jadi nomor telepon tersebut miliknya siapa, namanya akan ditampilkan, sosmednya juga akan ditampilkan, alamatnya juga, fotonya juga, seperti itu. Oke, kita akan mulai dari deklarasi terlebih dahulu untuk menampilkan ya. Di sini kita menggunakan sistem storage reference ya. Nah, sini ada sedikit ada cara mudah, ada cara cepat juga, di mana kita kan tadi sudah menampilkan data menggunakan contact list, ya, menggunakan design yang ada di tambah kontak yang ada di sini. Pada tambah kontak kita telah memiliki kode. Sebetulnya kodenya ini hampir sama, ya kan?
Firebase Storage. Kemudian kita juga akan mendeklarasikan juga semuanya. Nah, kita bisa melakukan copy paste langsung ke tempat. Jadi kita nggak perlu menulis lagi. Bisa langsung kita tuliskan seperti itu, copy paste. Tetapi ada sedikit perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu sebetulnya kita bisa menyesuaikan ya. Untuk karena ini untuk pembelajaran, jadi kita buatkan sistem awalnya. Jadi supaya kita nggak lupa tadi materi yang tambah kontak itu bagaimana caranya ya. Ini kita buat teks nama. Kemudian tombolnya ada 3 dan progress bar. Oke. Hampir sama juga ya seperti di sini. Kita akan membuat ada seperti ini juga, kita copy paste. Coba. Sini kita pastikan aja. Oke. Sudah. Sekarang kita akan mencoba untuk mendeklarasikan setiap variabel yang ada di sini. Nah, ini karena cukup banyak yang akan kita deklarasi. Jadi kita ambil dari tambah kontak yang ada di sini. Ini deklarasinya sampai ke progress atau sini sampai storage ya. Ini kita copy dari mulai foto kontak sampai storage reference. Masukkan. Oke. Nah, di sini untuk foto kontaknya, ya, karena memang di sini kan kita nggak pakai foto kontak ya. Oh, karena belum dideklarasikan. Ya, karena belum dideklarasikan. Saya salah di sini membuat, berarti di sini adalah text view. Yang di atas adalah image view ya, seperti ini. Ada sedikit penulisan ya. Tombol simpan kita membuatnya dengan tombol edit ya. Kita gunakan dengan tombol edit. Kemudian di sini nggak ada error, tetapi masalahnya adalah kita tidak menggunakan button simpan, tetapi adalah button update. Jadi kita perlu merubah dengan button update. Kita perlu tahu ya apa yang kita buat. Dan update. Nah, ini sini ada 2 ya, simpan sama update. Karena seluruh ID ini akan dimunculkan baik dari ID-nya yang dari tambah kontak, juga ID-nya detail kontak ini dimunculin, sehingga kita perlu tahu yang akan kita gunakan yang mana. Nah, bagaimana jika sama? Misalnya nih di sini ada progress bar, kemudian di sini juga ada progress bar, seperti itu. Kalau sama gimana? Nggak masalah, karena ini posisinya adalah sama. Jadi memang kalau kita membuat yang konsisten penamaannya sama, itu lebih mudah. Button tombol kembali sama, kita juga sudah ada di sini tombol kembali ya. Di sini juga ada button kembali. Oke, satu lagi adalah yang hapus. Ini button tombol hapusnya kan belum tertulis, sehingga kita perlu menuliskan tombol hapus.
button hapus. Oke, kita sudah mendeklarasikan sampai ke storage-nya. Kemudian di posisi di sini kita akan menambahkan satu value lagi, yaitu untuk menerima ID teleponnya, menerima telepon yang dikirimkan dari main activity. Ini adalah ID-nya. Nah, di sini kita harus menerimakan. Kita gunakan untuk string yang ada, kita tambahkan aja di sini. Setelah foto URL, kita gunakan telepon ID. Kecil gini aja. Oke, nah di sini telepon ID sama dengan, nah untuk menerima kita gunakan get intent, karena ini di sini put ya, di sini put ekstra ya, mengirim, dan di sini akan menerima get ya, get extras. Jadi di sini get intentnya dulu yang diambil ya, kemudian extrasnya, kemudian ini adalah fieldnya, ID-nya yang mana, get string telepon. Ini. Harus sama jelas besar kecilnya huruf, namanya case sensitive ya, antara tulisan yang ada di sini dengan yang ada di sini, karena ini adalah key-nya. Key-nya itu adalah yang dikirim itu apa. Jadi ada namanya tuh istilahnya handshake-nya ya, seperti itu. Nah, next selanjutnya kita akan melakukan read data. Di sini kita tulis saja read data. Ini kita tulis dulu pada saat mengambil data terlebih dahulu ya. Proses mengambil data. Kita klik Alt Enter atau klik di sini juga sama. Kita create method. Langsung aja dibuatin. Sekarang kita akan ambil datanya dari database. Caranya adalah dengan Firebase Firestore collection. Ini hampir sama dengan yang di main activity, tetapi pada main activity ini langsung menggunakan Firestore Recycle option ya, jadi langsung menggunakan Firestore Recycle. Tapi kalau di sini mengambilnya adalah per, istilahnya dibilang per koleksi ya, jadi seperti itu. Atau kita menggunakan namanya istilahnya snapshot collection. Yang kita ambil adalah field contacts ya. Nah, kita akan menggunakan pilihan, yaitu yang akan kita ambil datanya dari database. Sini ada database. Yang akan kita ambil itu adalah data dari hanya ID yang miliknya telepon ini saja. Jadi tidak semua data kita ambil, tetapi hanya per ID-nya saja. Nah, untuk itu kita perlu menuliskan query ya, seperti query ya, where equal to, seperti ini, where equal to telepon, kita pakai ini aja, telepon ID-nya. Nah, telepon ID. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini get. Yang kita enter aja satu kali supaya bisa turun. Add on complete listener. New on complete listener query snapshot. Oke.
Nah, ini akan dibuatkan sebuah metodenya. Ini jangan lupa, ini ada, kalau ada tanda seperti ini expected, berarti langsung kita kasih titik koma. Pada proses on complete ya, kita akan melakukan pengecekan ya. Jika datanya ada seperti itu ya, ini kita menggunakan task ya. Jika datanya ada, if task is successful, kalau datanya ada, maka ambilkan. Nah, ini di sini kita menggunakan query, menggunakan for, karena kita akan mengambil per objeknya ya, dari nama, telepon, sosmed, alamat, URL fotonya. Kita akan mengambil satu persatu. Jadi ini kan kalau list yang kita ambil itu kan dalam bentuk array. Nah, array ini kita bisa mengambil dengan for each ya, dengan sistem for each. Ini query document snapshot ya, dokumen 2. Ini adalah nama variabelnya, ini tipe datanya ya. Masih ingat nggak for each? Task get result seperti ini. Nah, namanya perulangan. Di sini kita kasih tanda kurung awal lagi. Teks nama. Di sini ya. Untuk masing-masing ini tadi yang sudah kita deklarasikan di atas, akan kita isikan nilainya. Set text. Nah, nilainya adalah dari dokumen yang dibuat. Ini kita kalau lupa tentang for each perlu di review lagi nih. Get string nama. Oke. Kemudian foto URL ya. URL ini adalah teks. Di sini foto URL string dalam bentuk string. Adalah URL-nya. Kemudian di sini kita akan memasukkan dari menggunakan Picasso. Picasso get load foto URL get into foto kontak. Jadi kita nggak bisa langsung menginputkan langsung ke dalam foto kontak, tapi kita gunakan Picasso dengan karena dia adalah image view ya, sehingga dia tidak menerima string. Maka string ini kita adalah URL, sehingga kita dapat load dari URL-nya dan kita inputkan ke dalam foto kontak. Kita tes dulu.
hasilnya seperti apa, apakah ini sudah bisa kita running. Oke ya. Ini progress barnya belum kita nonaktifkan di main activity. Oke, nanti kita nonaktifkan. Ini kita klik Steve Jobs misalnya. Ya, di sini sudah muncul, berhasil sesuai gambarnya, namanya sudah diambil juga datanya semua. Nanti kita akan menambahkan fasilitas edit, hapus kembali. Oke, pada pertemuan yang berikutnya. Oke, sampai di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.